setannya. Black magic semua dikeluarin. Dan terus dipukulin. Tangan diikat Ya, ya? tentunya dijaga lah. Diikat ya? Iya, Oke, ikat. Baru dipukul ketiga kali dia baru berteriak. Jadi itu dia bisa tahu kejahatannya apa pas Pokoknya dipukul. pas itu pasti. Kalau dia udah berteriak baru mulailah disiksa. Jadi tahun lalu ditemukan spesies baru orangutan yang di bagian selatannya Sumatera, kalau dari sini. Tapanuli Selatan namanya. Tapanuli Selatan. Dan itu adalah ya spesies orangutan yang paling endangered. Yang kata Pak Iskandar cuma ada 13 ekor yang lagi ada di captivity. Dan biasanya kita untuk orangutan tidak kita sebut ekor karena peneliti marah disebut ekor. Oke, sorry maaf. Tapi 13 individu karena dia tidak punya ekor. Oh, ya 13 individu orangutan. Dan fitur spesies yang baru ini mukanya lebih panjang, bulunya warnanya beda. Ya, lebih terang. Lebih terang. Ya, lebih terang Lebih bule. daripada orangutan Sumatera. Dan you know what, saya juga encourage semua penonton untuk datang secara langsung ke hutan untuk lihat binatang-binatang Indonesia. Jangan pergi ke zoo atau akuarium. You know, di sini juga kalian bisa ngerasa sepenting apa sih dunia konservasi, apa sih yang kita harus jaga. Iya, dengan ada alih fungsi hutan, kemudian jadi semakin banyaknya penduduk, itu memang bikin mereka tuh semakin terpojok. Tapi mereka punya hak hidup yang sama seperti kita juga. Dan di sini habitatnya itu luar biasa, feelingnya, energinya, wanginya, suaranya, it's so beautiful. Harus dirasain sendiri. Dan kita tetap explore dan jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Kita mau ke dalam tempat yang ada bangku eksekusi. Jadi ini ruangan pengadilan tetap, tapi ini meja yang ada makanan, ada barang-barang bukti. Jangan lupa itu ya penjahat yang ditangkap, yang siap dieksekusi, masih diikat dan disuruh makan di sini pakai cuman mulut aja kayak binatang. Dipaksain sama dukun makan, badannya udah lemes,
baru dibawa ke sini. dibawa ke sini. Jadi yang ditangkap penjahatnya atau musuhnya ditidurin begini, Iya. lalu Lalu dipukuli dengan tongkat, baca mantra, mantra lalu dipukul menari 7 kali. untuk keluarin semua Semua kejahatannya. kejahatannya. Black magic semua dikeluarin, Dan terus dipukulin. tangan diikat Ya, ya? tentunya dijaga lah. Diikat ya, Iya, oke, diikat. diikat. Baru dipukul ketiga kali dia baru berteriak. Jadi itu dia bisa tahu kejahatannya Iya. apa pas Pokoknya dipukul. pas itu pasti. Kalau dia udah berteriak baru mulailah disiksa. Jadi di sini juga ada banyak peraturan yang simbolik, yang pengertian umum juga lebih gampang pahamin semuanya. Yang lebih gampang juga ya, kita juga harus mikir sebelum ada Al-Quran, sebelum ada Bible, sebelum ada kepolisian, sebelum ada pengadilan yang formal secara legal Indonesia. Ya, caranya begini. Jadi dari pengadilan yang tadi ini masuk ke dalam proses yang terakhir sebelum dieksekusi. Ini simbolik untuk nakutin kejahatan musuh-musuh lain, simbolik juga untuk kekuatan kerajaan ini, dan untuk menjagalah dari ilmu-ilmu jahat, black magic. Dan ini bagian terakhir. Sejak mulai terbentuk pariwisata di sana tahun 80-an, tahun 90-an, daerah ini memang udah dikenal sebagai tempat wisata. Jadinya mereka memang banyak menjual ya kayak kain atau kaos-kaos merchandise. Kemudian outer lucu yang akhirnya aku beli satu. Terus ikat-ikat kepala yang menggunakan bahan-bahan kain tenun. Itu semua tuh luar biasa banget sih. Luar biasa menggoda kantong. Nggak tahu kenapa ya. Tempat souvenir di Pulau Samosir itu sangat menggoda. Ini aku sekarang lagi ada di Kampung Simanindo. Terus ini namanya Museum Huta Bolon. Nah, di sini tuh bakalan ada pertunjukan tarian tradisional Batak. Dan serunya lagi, ternyata mereka udah nyiapin keterangan di kertas-kertas seperti ini. Dan bahasanya banyak banget, ada bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Rusia, bahasa Jepang. Aku milih yang bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Rusia soalnya. Terus pertunjukannya ini bakal mulai bentar lagi. Dan tariannya banyak. Ada 11 sama. Jadi mereka tuh udah sangat siap dengan wisata. Mereka punya pertunjukan sehari 2 kali. Tapi kalau hari Minggu hanya sekali karena pada pagi harinya mereka harus ibadah. Setelah kita melihat pertunjukan tariannya, terus sekarang giliran para penonton buat berpartisipasi. Kita, para penonton, para tamu yang menyaksikan juga diajak menari bersama. Sangat menyenangkan sekali sih. Jadi emang tarian ini tuh terdiri dari banyak tahap, nggak cuma satu. Dari yang aku baca tadi, memang ini persiapan untuk perkawinan. Jadi mulai dari tadi si kerbaunya dijemput, terus kemudian diantar ke tiang yang di atasnya tuh ditaruh daun-daun pohon beringin. Karena buat orang Batak sendiri, pohon beringin itu merupakan simbol kekokohan. Seru ya? Ini rumah bolo, adat rumah Batak dan bagus banget ini ukirannya. Ini ya nggak begitu tua, mungkin 100-an tahun. Beautiful. Masuk yuk.
Di sini semua rata-rata semua yang berbentuk ya dari material kayu itu kelihatan empuk banget dan mengkilat. Itu namanya petina. Ya sudah dalam keluarga ya ratusan tahun biar bisa jadi ada look seperti itu. Walaupun ini lumayan baru, ini masih respect dengan adat dan culture Batak. Kenapa? Karena ini dibikin dari tulang. Dan di sini dicatat ada motif-motif dan dicatat kalender hari baik di culture Batak. Hari baik untuk ngubur orang, untuk tarik keluar mayatnya, untuk taruh di kuburan keluarga. Iya. Dan ini semua ada di sini. It's so cool. It's a calendar. Ini simbolisme pakai selendang. Ini adalah budaya Batak, respect kepada tamu, penghormatan. Nanti dikembalikan. Jadi untuk respect tamu ya dan culture dan budaya Batak ya kita harus pakai selendang. Nanti kita balikin, tapi ini secara hormat. Oke Pak, ini kita sekarang lagi di makam raja. Saya lihat ada batu-batu yang paling enggak ratusan tahun ya. Memang ini adalah pemakaman Raja Sidabutar, di mana makam raja yang pertama, ini yang sudah lebih tua, terbuat dari batu. Dia waktu meninggal tidak dikuburkan dalam tanah, tetapi di dalam kotak batu. Ini dia punya tutup dari sini sampai ke belakang sana, ini ada di lubang. Ini raja ini namanya kebetulan Opu Soributu Sidabutar. Nah, begini, Opu itu adalah gelar kehormatan dalam sastra bahasa Batak. Soributu itu nama, Sidabutar itu family name. Dia meninggal dengan umur 115 tahun, panjang sangat. Sehat ya? Saya baru masuk ke dalam kawasan Desa Tomok. Feelingnya langsung happy, langsung ceria, langsung senang dan semua orang lagi terhibur dengan cara mereka dancing ini dan itu unik. Oh ya, sejarah singkatnya begini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang sangat bijaksana. Dia mempunyai anak semata wayang, namanya Raja Manggili. Anaknya, nama anaknya? Ya, Raja Manggili ini. Jadi kebetulan setelah dewasa ini anak, dia meninggal. Maka oleh karena hanya yang satu ini anaknya, ini raja ini stres. Masyarakatnya melihat itu, masyarakatnya ikut sedih. Bagaimana cara supaya jangan raja itu sedih? Oh, jadi penarian segale-gale ini untuk hiburin bapak yang lagi berduka untuk anaknya. Iya. Makanya pas saya masuk tadi, pas nari-nari emang energinya emang hiburan. Terima kasih Buta untuk ngajarin sejarah budaya desa ini dan tentang segale-gale. Dan ini culture yang kita harus selalu tahan. Dan ini ya masih kental sekali ya Sumatera. Dan seperti acara kita selalu explore dan menjaga Indonesia.